ini kita ada yang menyertai hidup kita adalah Allah yang penuh dengan sukacita, yang sukacitanya tidak pernah usai. Kebaikan, kasih dan kemurahannya selalu menyertai hidup saudara dan saya. Yang sepakat kalau kita ada hari ini untuk memuji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sama-sama kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti, selalu terjadi dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyanyikan Engkau. Hari ini kami mau memuji Engkau Tuhan. Hari ini kami mau mengagungkan Engkau, sebab kerja setan-Mu ajaib bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu kami memiliki hati yang itu haus akan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau, Raja mulia. Kami tidak pernah sia-sia. Haleluya. Kami mengakui Tuhan, kami mengakui keberadaan kami semuanya karena kasih-Mu, keberadaan kami semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami gak punya apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Olehnya kami mengatakan Engkau segalanya bagi kami. Kami ada hari ini Tuhan karena Engkau menyertai kami. Haleluya. Kami mau katakan penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagi saya. Kami mau kasih Engkau ajaib Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kita mau katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kehadiran-Mu di dalam setiap kami. Haleluya. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu.
berharap Engkau yang pasti, yang tidak pernah mengecewakan. Terangi langkah kami Tuhan, terangi langkah kami dan pimpin kami berjalan dalam kehendak-Mu, masuk dalam rencana-Mu, dan menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh berkata, Allahku dahsyat, Allahku hebat, Allahku luar biasa. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kamu katakan seringkali kita tak mengerti, tetapi kami mau tunduk kepada kehendak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belah badai yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan
bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau kasih yang tidak pernah terbatas bagi kami. Engkau peduli kepada kami. Engkau peduli kepada kami. Sampai Engkau rela mati karena kami. Sebab itu Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia. Engkau yang berkuasa untuk menggenapi janji-janji dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh berkumpul bersama selaku tubuh Kristus, untuk mau sujud menyembah-Mu, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Bahkan kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kami dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, sekali lagi katakan dengan iman, mengikut Yesus keputusanku, Bapak Ibu saudara-saudara merenungkan kembali kebaikan Tuhan untuk kita. Mengikuti Yesus bukan sebuah permainan. Tanpa Yesus kita tidak sampai kepada Bapa di surga. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan yang kekal bagi kita. Yesus datang tidak membawa ajaran agama. Yesus datang mengajarkan kebenaran untuk setiap pribadi kita, sehingga dia boleh berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa aku tidak ada satu orang pun yang akan sampai kepada Bapa. Sebab itu biarlah pada saat ini merupakan keputusan kita yang benar, bahwa Tuhan setia kepada kasih-Nya, Tuhan setia kepada kuasa-Nya. Dia berhikmat dan selalu menolong setiap pribadi kita. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, jangan berpikir berkat, jangan berpikir berkat. Jangan berpikir kalau saya ibadah saya diberkati. Jangan seperti itu. Setelah datang untuk pribadi Yesus Kristus, maka segala sesuatu akan ditambahkan untuk engkau. Biarlah kita mengerti dan memahami akan hal ini. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat waktu ini dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Sebelum itu kami akan menyerahkan seorang anak kekasih ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Kami minta Tuhan turut campur tangan di dalam penyerahan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan seorang anak kekasih dari Bapak Daniel Weku dan Ibu Anissa. Iya, anaknya yang kedua. Senang sekali sebab kecil-kecil kami yang merawat ibunya sekarang udah punya anak begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, saya minta yang kasih Kristus kepada Bapak Agung dan Bapak Jeffrey. Kita akan sama-sama. Iya. Baik Bapak Ibu, kita di GKPD NDC tidak membaptis anak-anak karena anak-anak belum memahami arti daripada baptisan. Tetapi di dalam GKPD kita menyerahkan anak seperti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Markus pasal 10 ayat 13 dan 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi anak-anak kecil diserahkan kepada Yesus Kristus dan merupakan tanggung jawab dari orang tua di dalam mengasuh dan mendidik. Ya, jadi bukan berarti kalau kita serahkan kepada Tuhan, terus kita merasa bodoh kepada anak-anak kita. Ya tidak bisa seperti itu. Teristimewa untuk kaum bapak. Perhatikan baik-baik, kaum bapak adalah imam dan harus bertugas mendidik anak-anak itu, bukan mama. Mama punya tugas mengasuh, tapi kalau papa mendidik sesuai firman Tuhan. Ya, kalau papa sendiri tidak punya waktu untuk firman Tuhan, bagaimana bisa mendidik anak-anak itu? Saya menantang bapak-bapak, ayo punya waktu dulu di kaki Tuhan. Kita mau level up. Kalau kita tidak duduk di kaki Tuhan, kita tidak akan bisa mengalami itu. Sebab itu dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Daniel Marcelino Anis dan istri Ibu Anissa Priscilia Alasyari. Kita akan menyerahkan anak kekasih mereka, Silvana Jovelyn Chloe Weko. Chloe ya, betul ya? Hah? Chloe. Oke, susah sedikit namanya. Saya minta Bapak Ibu bisa berdiri. Kita menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kita sama-sama berhati, kita melepaskan berkat untuk anak ini, sehingga dia akan mengalami pertumbuhan yang kuat, sehat, dia berhikmat dan hidup takut akan Tuhan. Ya, kedua orang tua yang terbatas, tapi Tuhan tidak. Sebab itu biar kita serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Ya, mari kita sepakat sehati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan anak kekasih Silvana Jovelyn Chloe Weku ke dalam tangan ya Bapa. Saat ini kami sepakat sehati, kami mengikat dan memutuskan setiap perkataan-perkataan kultur sumpah serapah yang melemahkan tubuh daripada Silvana. Kami patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sepakat melepaskan berkat surgawi, berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, daripada Allah Roh Kudus, turun melimpah-limpah di dalam kehidupan anak kekasih Silvana dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silvana Jovelyn Chloe Weku, aku menyerahkan engkau ke dalam tangan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan ibu bapak-bapak boleh duduk kembali. Selesai. Ini dia sudah soro, kita bisa lepas.
Tadi siapa? Siapa kan mama? Sentuh dia sulari. Ya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita dalam Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Yang lain mana sekarang? Ya, saya percaya luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita luar biasa. Saya sebelum mulai kita dengan firman Tuhan, saya mau menyapa dulu. Mungkin di antara kita ada yang baru pertama kali beribadah bersama-sama. Boleh memberikan ini? Oke, ada di belakang dan di depan. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya. Selamat datang buat Bapak dan Ibu buat bersama-sama ibadah satu kami sekali. Tapi dia naik ke sini. Kita yang luar biasa. Ya, welcome to the service. Bapak Ibu Saudara bukan orang asing, ya. Bapak sudah keluarga di tengah-tengah kita. Besar harapan kami boleh terus bersama-sama mengikuti ibadah, bahkan bersekutu bersama dengan kami di tempat ini. Ya, saya juga menyapa yang sudah balik dari luar kota. Boleh lambaikan tangan yang baru balik dari luar kota. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Boleh tiba dengan selamat ya. Itu suatu anugerah, itu satu kenyataan juga. Kalau kita lihat berita di awal tahun, ya, di awal tahun ada setidaknya ada 3 kecelakaan pesawat kalau Bapak Ibu tahu. Satu di Kanada, satu di Korea, satu lagi di mana saya tidak ingat. Tapi kalau kita semua, saya juga boleh bersyukur karena sempat keluar kota dan boleh balik dengan selamat dengan baik. Itu semua anugerah Tuhan. Ya. Kalau lihat berita di mana korban yang mengalami crash itu, mereka sempat say goodbye, say hi, kami mau terbang. Ya, tolong doakan. Itu sedih sudah. Ya, mereka pergi untuk seterusnya. Dan di tahun ini di minggu kedua, kita udah memasuki minggu kedua, ya. Semua kan anugerah Tuhan, amin. Ya, sehari sedetik pun itu adalah anugerah. Kita boleh bangun pagi, itu adalah anugerah. Makanya tadi waktu lagu I Have Decided itu mengoreksi kembali komitmen, ya, komitmen saya pribadi. Adakah di Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengalami pergumulan dan menyesal ikut Yesus? Ternyata ikut Yesus susah, ya. Bukan susah karena ikut Yesus, tapi ada tantangan di balik itu yang menguji iman kita, dan kita mulai merasa, berat juga ya. Adakah Bapak Ibu yang mulai tawar hati saat ini? Ya, ingat kembali bahwa sekali kita pilih ikut Yesus selamanya, ya. Sekali Yesus selamanya, ya. Biarlah komitmen itu kembali kita bangkitkan di awal tahun ini. Karena tahun ini masih panjang, ya. Baru 2 minggu, masih berapa ratus sekian hari lagi, saudara. Dan sepanjang itu kita butuh penyertaan Tuhan. Amin. Dan di kesempatan pagi hari ini, saya bersuka cita karena boleh diberi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh melihat tema tahun ini, ya, tema utama kita adalah level up, bukan 7 up. 7 up itu minuman udah lama nggak, ya. Udah lama nggak kelihatan. Level up, ya.
Seringkali orang kalau ulang tahun naik status di medsos itu level up, ya, nambah status gitu. Dan kalau misalnya tentang level up, capai level yang lebih tinggi, naik level, ya. Kalau anak sekolah nggak tahan kelas, naik kelas, ya. Dan kalau naik kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, pasti ujiannya beda. Amin? Ujiannya beda, persiapannya juga beda. Tapi apakah kemudian kalau kita naik kelas, apakah itu suatu yang biasa-biasa? Tentu ada kebanggaan, ada sukacita, ada suatu pertumbuhan, ada suatu progres, ya. Dan itulah kehidupan kita. Kita tidak boleh tetap stagnan. Kita tidak boleh biasa-biasa saja, merasa puas. Saya udah cukup kok, saya udah mengasihi Tuhan seperti ini, udah cukup lah, dan gak usah yang aneh-aneh. No, saudara. Ya. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat kembali ke 2024, Bapak Ibu bisa perhatikan kasihnya itu meningkat, ya. Kasih, kebaikannya, berkatnya itu meningkat. Tidak standar-standar biasa-biasa, ya. Mungkin kita tidak sadar, tapi kalau kita renungkan, kita akan merasakan bahwa ada peningkatan dari kebaikan Tuhan hari ini. Kenapa kita harus level up? Karena semakin tahun tantangan semakin bertambah, ya. Dengan tema ini ada suatu gerakan yang sedang dijalankan, sedang digemakan dari Majelis Pusat, dari GKPB Pusat ke seluruh regional, yaitu Spiritual Formation. Spiritual Formation itu adalah formasi spiritual. Artinya kita membiasakan atau memilih gaya hidup untuk memiliki disiplin rohani, ya. Kalau seorang olahragawan, supaya dia tetap bugar, supaya dia tetap fit, ya, tetap bisa berlomba, dia harus melatih diri. Ya, tidak ada olahragawan yang sekali hebat terus gak pernah latihan, gak ada sih. Ya. Sekali dia tidak latihan, sekali dia lengah, dia santai, dia akan ditinggal dengan atlet yang lain. Pelari misalnya, minimal dia harus lari setiap hari itu sekian meter supaya terjaga stamina. Nah, demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita harus mengalami spiritual formation. Kita menjaga hidup spiritual kita tetap sehat, tetap bugar. Karena ya, dunia ini semakin merosot. Semakin merosot itu bukan perosotan, bukan merosot. Merosot itu menurun, ya. Dunia dengan isinya semakin lama semakin menurun. Dalam hal apa? Dalam hal keadaannya, dalam hal, kalau Bapak Ibu lihat dunia dan isinya, secara bumi ini, ya, kita, ya, baik alamnya, ya, alamnya itu sudah mulai merosot. Kita bisa lihat bahkan di Desember, awal-awal masuk ke Januari, ya, boleh dibantu? Ini tidak komit, ya. Oke, ya. Pelan-pelan mundur satu kali. Ya, kita boleh lihat di berita ini bicara tentang alam yang bumi yang merosot, saudara, bumi semakin tua, bumi semakin kehilangan kestabilannya, kehilangan keseimbangannya di dalam iklim, ya, maupun siklus-siklus di dalam alam ini semakin tidak seimbang. Kalau Bapak Ibu lihat di berita, ya. Sempat ada gempa di Cina, begitu tahun baru, kita kembang apian di Cina goyang-goyang, saudara. Tidak goyang-goyang plus runtuh, ya. Ya, artinya bencana. Buka tahun kena gempa, saudara. Dan tidak sedikit yang menjadi korban, cukup banyak, ya. Sekitar 100 orang lebih meninggal akibat gempa ini. Tidak sampai di situ, ya. Kalau kita buka berita lagi, next, kita buka berita lagi, tempat yang kering kerontang, yang panas, bisa banjir, saudara. Ya, di Arab Saudi sana, di Mekah, ya, atau di Jakarta, di Jakarta dulu deh, yang dekat-dekat deh.
Di Jakarta itu di pesisirnya itu banjir bukan banjir dari hujan, tapi banjir air laut. Air lautnya itu sudah masuk ke daratan. Air lautnya udah lebih tinggi dari daratan. Nah bayangkan saudara, itu adalah suatu kejadian yang tidak bisa dipulihkan. Kalau daratan tenggelam, dia akan terus tenggelam. Sehebat apapun kita melawan, ya, Belanda boleh luar biasa menangani air yang lebih tinggi daripada daratannya, tapi buatan manusia itu terbatas, ya. Dan Jakarta mengalaminya fenomena-fenomena yang saya bilang tadi, ya, semakin merosot. Jakarta sudah di pesisirnya itu sekian persen sudah terendam semua. Dipompa keluar, balik lagi, dipompa keluar, balik lagi, ya. Berikutnya, kalau kita buka berita lagi, ya, di tempat yang kering, kerontang, di padang pasir sekelas Arab Saudi, saudara. Saya belum pernah ke sana, tapi kalau lihat aja gitu haus, ya. Lihat aja udah rasanya haus, panas gitu. Orang itu di sana itu katanya perawakannya itu bukan serem, bukan serem, bukan karena di sana itu mukanya serem tidak, tapi panas, ya. Mungkin itu karena panas, ya. Mukanya tuh meremut. Terima kasih, Pak. Mukanya meremut itu bukan karena tidak ada damai sejahtera, tapi panas. Ya, di Arab Saudi sana mengalami banjir, saudara. Bayangkan yang kering begitu tiba-tiba banjir, udah nggak seimbang. Di Mekah, di Madinah itu banjirnya itu kayak orang Bapak Ibu kalau nyuci di ember, terus embernya ditumpah sekaligus gitu. Nah, banjirnya kayak gitu, saudara. Belum sampai di situ lagi, saat ini, ya, di Amerika, kalau Bapak Ibu saudara lihat berita, di California, ya, itu sedang mengalami namanya kebakaran. Bukan kebakaran satu rumah, dua rumah, saudara. Satu kota kebakaran. Dan kebakarannya nggak main-main, ya. Kebakaran plus angin kencang. Jadi Bapak Ibu saudara kalau pernah bakar ikan supaya apinya nyala, diapain? Tambah besar, kan? Itu yang terjadi di sana. Sudah kebakaran, angin kencang. Jadi serpihan bara apinya itu menyebar ke sana kemari dan kena satu rumah, kena mobil terbakar, kena pom bensin terbakar. Satu kota kebakaran, saudara. Tidak sedikit artis yang kehilangan rumah, pada politisi, ya, rumahnya bukan rumah yang biasa-biasa, saudara, rumahnya miliaran, ya. Habis seketika. Waktu saya baca beberapa sumber, ada yang mengaitkan dengan, ya, satu hari sebelumnya itu mereka menghina Tuhan. Tapi terlepas ini benar dan tidaknya, ya, itu kedaulatan Tuhan, ya. Satu hari sebelumnya ada acara di Hollywood dan mereka seperti buat polling-pollingan begitu, ya. Ayo kita polling, kalau kita sebut ini berapa yang tertarik, berapa yang like, gitu, ya. Mereka sebut satu, kedua, terus Tuhan itu ketiga. Waktu dia sebut Tuhan pencipta alam semesta, nol, saudara, nggak ada yang like, nggak ada yang tertarik sama Tuhan. Ya langsung pada saat dia bilang, ya wajar aja di sini adalah godless city, ya, kota yang nggak percaya sama Tuhan. Dan satu hari setelahnya, saudara, menyala bosku. Ya. Saya tidak mengaitkan, tapi ini adalah informasi yang saya coba lihat dan, ya, jangan main-main dengan menghina Tuhan, saudara. Banyak kejadian-kejadian itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita nggak bilang Tuhan kenapa jahat, tidak, saudara. Ya, ada konsekuensi. Dia yang adalah Tuhan pencipta alam semesta. Presiden aja, ya nggak usah presiden deh, gubernur atau camat deh, dihina, lapor polisi, saudara. Pencemaran nama baik, marah, saudara. Apalagi Tuhan yang punya langit dan bumi, saudara. Ya, mungkin Tuhan nggak marah, malaikatnya jahit terus, saudara. Ya, ini yang saya bayangkan, saudara. Mungkin Tuhan yang nggak marah, tapi malaikatnya waduh gregetan, ya. Dan belum sampai di situ, saudara. Alamnya menurun, merosot, ya. Manusianya juga mengalami kemerosotan secara sosial, ya. Hari Natal di Jerman
di tempat yang orang ramai lalu lalang, saudara, ada tindakan terorisme. Sekarang terorisme nggak pakai bom, pakai mobil tabrakin dengan kecepatan tinggi, beberapa orang meninggal. Belum sampai di situ, di Jerman, di Amerika juga sama. Masuk tahun baru, terorisme terjadi, mereka bawa mobil, ditabrakin ke kerumunan orang, saudara. Ya, belum lagi isu-isu virus baru, ya. Nggak tahu virusnya udah diinstal belum? Ya, virus baru di Cina yang kemungkinan jadi pandemi. Kalau kita lihat di berita, Cina hadapi wabah ini 1 minggu lalu. Kemudian berita baru lagi, sudah kenapa tidak ada darurat 6 hari lalu? Virus HPV belum masuk Indonesia 6 hari lalu. 2 hari lalu apa? Ditemukan di tanah air, saudara. Ini bukan jokes, bukan bercandaan loh. Ini update, dan inilah kehidupan atau kenyataan atau realitas yang kita lihat, yang kita hadapi. Bukti bahwa kemerosotan itu sedang terjadi. Merosotnya tidak sedikit-sedikit, tapi tidak terasa sekali. Itu sebabnya kita mesti menghadapi realitas yang ada ini sudah tidak dengan biasa-biasa lagi, harus lebih serius, lebih kuat lagi, ya. Untuk menghadapi tantangan yang tahun ini kita lihat di mana-mana, nggak bisa kita biasa-biasa lagi. Ya, belum lagi, saya kalau buka berita kayaknya nggak ada yang bagus ya. Belum lagi politik global, sekarang Israel udah perangnya bukan cuma sama Gaza, tapi sudah sama Iran. Ya, kita tahun baru kembang api, mereka kembang apinya meledak beneran, saudara. Bukan doi, meledak, orang berlindung, saudara ya. Rudal-rudal berseliweran meledak, gimana gitu. Dan belum lagi ya, Indonesia gabung dengan BRICS. BRICS itu blok ekonomi baru, dan kita mungkin akan kena sanksi dari Amerika, dolar mungkin akan naik tinggi dan sebagainya. Saya nggak terlalu membahas itu, tapi intinya situasi yang saat ini sedang kita masuk di tahun yang baru semakin kompleks ya, semakin kompleks, semakin merosot ya. Dan itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat, tidak semakin baik ya. Sudah dinubuatkan, sudah diingatkan ya, bahwa dunia akan berjalan menuju suatu kebinasaan. Itu sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi di tengah-tengah hal-hal yang buruk, yang berita-berita yang berseliweran, ada satu kabar baik, saudara. Satu-satunya kabar baik adalah firman Tuhan, amin. Ya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Ya. Mungkin kita baca bersama-sama. Kalau saudara bawa Alkitab, boleh buka atau di depan. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oke, kita baca ya. Baca yang ketiga, 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan dialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara, satu-satunya harapan berita baik di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja adalah firman Tuhan. Ya. Di dalam Yesaya pasal 40 28 sampai 3 ayat 28 sampai 31. Di situ dikatakan orang menanti-nantikan, orang-orang yang menanti-nantikan, bukan cuma satu, tapi orang-orang. Pastikan orang-orang itu adalah kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Ya.
Dan ini adalah suatu ayat penuntun, kalau boleh dibilang akan ayat ini menjadi penuntun sepanjang tahun 2025. Dan di awal-awal ini kita akan belajar, ini adalah fondasi kita, adalah dasar untuk level up ini adalah ayat ini atau firman Tuhan ini. Dan ke depan kita akan terus belajar, ya. Tujuannya kita semakin naik level, ya. Jangan mau tahan kelas masalahnya berulang-ulang itu aja, ya. Level up, saudara. Level up, naik kelas, ya. Ngalamin sesuatu yang lebih dari biasanya. Saudara, Tuhan kita seringkali kita batasi dengan pikiran kita sendiri. Padahal Tuhan itu luar biasa dan Dia punya sesuatu yang lebih dahsyat untuk dikerjakan dalam hidup kita. Tapi kita memilih untuk biasa-biasa saja. Ya, kita memilih untuk membatasi Tuhan begini aja deh. Jangan terlalu gimana-gimana, begini aja udah cukup. Ya. Akhirnya kuasanya, berkatnya yang sedemikian besar itu hanya sedikit yang kita alami. Ya, hanya sebagian kecil yang kita alami. Tapi kalau kita mau level up, saya percaya kita akan mengalami terobosan. Kita akan mengalami hal-hal yang kita nggak pernah sangka, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan sediakan. Sedang Bapak Ibu mau alami itu? Amin. Mari kita level up, ya. Amin. Nah, di minggu yang pertama kemarin hambanya Pak Yufri sudah membagikan tentang kuasa, ya. Bagaimana Tuhan dengan kuasanya. Kita sudah menerima kuasa. Diberi kuasa. Ada Bapak Ibu belum menerima kuasa Tuhan? Ya. Waktu Anda mengalami sesuatu yang tidak enak, ya. Anda dicemooh, tiba-tiba Anda bisa sabar. Itu kuasa, saudara. Kuasa tidak berbicara yang terlalu fantastis gitu ya. Sesuatu yang luar biasa, yang sakit tiba-tiba sembuh, itu benar kuasa. Tapi ada hal-hal yang sepertinya kita anggap itu biasa, tapi ada kuasa Tuhan di situ. Kita bisa bersabar, kita bisa lebih tenang, ya. Kita bisa lebih bisa menerima kekurangan orang, kita bisa melihat dengan lebih bijaksana. Itu adalah kuasa yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan melihat sesuatu yang sifatnya sederhana itu bukan dari Tuhan, itu biasa, itu kan saya juga bisa. Tidak, saudara. Ada kuasa Tuhan yang Dia berikan, ya, untuk kita bisa menghadapi hal seperti itu. Itu sebabnya di minggu pertama tentang kuasa dan minggu kedua, munculnya kembali. Ya, saya tidak tahu kenapa tidak muncul. Tema minggu ketiga, ya mohon maaf, ada sedikit kegagalan teknis. Minggu ketiga kita dipimpin atau dipandu oleh hikmatnya, ya, guided by His wisdom. Ya, mohon maaf tidak terlihat di tablet saya terlihat bahwa hikmat Tuhan, ya, kita dipandu oleh hikmat Tuhan. Dipandu itu dipimpin. Dipandu itu bicara diarahkan, ya, bicara tentang diantar, dipandu, pemandu, ya kan? Kalau Bapak Ibu naik ke gunung atau pemandu wisata atau ke tempat-tempat wisata ada yang pandu, nanti dia akan bilang, oh iya di sebelah kanan ada ini, di sebelah kiri ada ini, di depan kita nanti ada ini. Nah, kita dipandu oleh hikmat Tuhan. Di minggu ini kita akan belajar kenapa kita harus dipandu oleh hikmat Tuhan. Karena ya, dipandu oleh hikmat Tuhan adalah pilihan terbaik. Ya, dipandu oleh hikmat Tuhan adalah pilihan paling terbaik untuk kita menghadapi tantangan. Ya. Kenapa pilihan terbaik? Karena Tuhan adalah Allah yang kekal. Ada 3 poin, nanti kita baca, kita akan belajar lebih banyak lagi. Dan Ia adalah Allah yang kreatif. Ya, kita dipandu oleh hikmat Tuhan adalah pilihan terbaik karena Dia adalah Allah yang kreatif. Yang ketiga,
Dia adalah Allah yang tidak mengalami kemerosotan. 3 hal ini yang membuat kita percaya bahwa kalau Tuhan yang pimpin, ya, kita pasti di jalan yang benar. Kalau Tuhan yang pimpin, kita pasti di jalan yang tepat. Tidak bicara tentang jalan yang mulus, jalan yang nyaman, tapi jalannya pas, jalannya sesuai. Kalau naik Google Map, kita pakai tracking, ya, nanti dikasih tahu 200 meter belok kanan. Gitu. Anda sudah berada di jalan yang benar. Anda sudah berada di jalan yang tepat. Putar balik, ya kan? Sudah putar balik. Itu dipandu, ya. Kalau Anda melenceng, salah putar, salah belok, dia remap lagi. Anda melenceng sejauh 300 meter. Ya. Dan kita mau, ya, hari-hari kita di tahun ini, kita mau dipimpin oleh hikmat Tuhan. Dipandu oleh hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah ambil keputusan, kita tidak salah dalam menentukan pilihan, kita tidak salah ngomong, tidak salah bertindak, tidak salah buat sesuatu, dan menyesal di kemudian. Kita butuh hikmat Tuhan, ya. Dan hikmat Tuhanlah yang membuat kita semakin hari semakin baik, semakin meningkat. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin hidup di zaman yang teknologi yang serba canggih, serba mudah. Kita mau dapat informasi apa, kita tinggal cari di genggaman kita, di handphone, ya, di laptop, di tablet. Dengan mudah kita bisa mencari informasi yang kita mau, ya. Tapi muncul masalah ketika dengan sekian banyak informasi itu justru kita bingung. Kita bingung, kenapa? Karena dari informasi itu kita nggak tahu, karena kita susah bedakan mana yang informasi yang benar, mana yang hoax. Kadang-kadang kita serap semuanya, kita konsumsi semuanya, dan kita jadi bingung, ya. Apalagi orang-orang bisnis yang mau buat ini, buat itu, lihat situasi gini, lihat situasi ini, lihat ini, jadi bingung. Ya, saya lihat suatu konten, dia mau makan aja dia bingung, ya. Kalau mau makan baiknya masak atau beli, ya. Kalau masak begini, kalau beli begini. Kalau masak sesuai nutrisinya, kalau beli nanti begini. Akhirnya gak jadi makan sudah. akhirnya ya udah, akhirnya kembali lagi ke mie instan gitu. Ya, ini sebuah hal yang sederhana, tapi bagaimana informasi yang kita dapat terlalu banyak, akhirnya kita malah bimbang. Malah saking banyaknya kita jadi bingung kita mau memutuskan yang mana. Ya. Jadi kita butuh hikmat Tuhan untuk mengelola semua informasi itu dan kita lakukan mana yang terbaik, mana yang paling tepat, mana yang sesuai dengan Tuhan dan yang terbaik buat saya. Nah, itulah tujuannya kita butuh hikmat Tuhan. Ya. Kita akan masuk kepada poin yang pertama. Mudah-mudahan tidak gangguan lagi. Oke. Ya, kayaknya ini ada sesuatu yang kurang pas, ya. Mohon maaf, ya, harusnya ada gambar di situ. Mohon maaf, ini tidak sesuai dengan apa yang ada di sini. Tapi intinya, poinnya Bapak Ibu Saudara bisa baca, jangan terdistract dengan penampilannya. Yang penting poinnya, ya, dipandu oleh hikmatnya adalah pilihan terbaik sebab Dia adalah Allah yang kekal. Saudara. Di ayat 28, ya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian. Sebagai pribadi yang kekal, ya, Tuhan memiliki hikmat yang tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa dibatasi oleh zaman, ya. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Bapak Ibu kalau bisa lihat biasanya, ya, kalau Bapak Ibu mau cari nasihat, entah nasihat bisnis, entah nasihat rumah tangga, entah nasihat apapun itu, Anda pasti cari yang paling berpengalaman.
bukan yang baru-baru, bukan yang Pak saya mau butuh nasihat tentang bisnis, tentang bangun rumah misalnya. Anda tidak mungkin Anda cari orang yang baru berpengalaman di bidang itu. Anda cari yang sudah senior, ya, yang sudah bahasa Jawanya sudah sepuh, sudah tua dinas di situ, sudah punya pengalaman, sudah tua, ya, sudah senior sekali. Kita akan cari orang-orang yang sangat paham. Waktu kita minta nasihat, kita butuh masukan, kita pasti akan cari orang-orang yang profesional. Ya. Allah kita adalah Allah yang kekal, dan Dia adalah Tuhan yang paling profesional, yang paling luar biasa dengan hikmat yang sedemikian lebarnya. Ya. Tidak bisa kita selami, tidak bisa kita ukur. Maka dengan kekekalan yang menjadi keberadaan Tuhan itu, tentunya hikmat yang Tuhan miliki itu luar biasa, saudara. Satu ketika seorang ateis, ya, dia berdebat dengan pendeta. Saya nggak percaya Tuhan. Semua yang ada itu tercipta dengan sendirinya. Nah, kemudian ternyata orang ateis ini mau bawa kue, dia bikin kue, dia bawa kue, dia mau bawa buat orang lain. Semua yang ada di sini itu semua terjadi dengan sendirinya. Bulan terjadi dengan sendirinya, bintang, bumi semua terjadi dengan sendirinya. Terus pendeta yang tanya, ibu bawa apa? Oh ini saya bawa kue, ini buatan saya. Terus enak nggak? Oh boleh kalau mau rasa gitu. Terus pendeta yang makan, ya dia makan. Kue ini terjadi dengan sendirinya. Saya yakin ini, kue ini terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang buat. Ini pasti terjadi. Oh dia marah. Oh enak aja saya bikin. Ya. Kue ini terjadi dengan sendirinya. Saya nggak percaya sama ibu. Kue ini terjadi dengan sendirinya. Oh dia marah sudah. Dia marah. Loh enak aja bapak saya bikin kok. Nah ibu kan tadi bilang semua yang terjadi semua terjadi dengan sendirinya. Waktu saya bilang kue ini terjadi dengan sendirinya, ibu marah. Berarti benar kan? Ada Tuhan yang menciptakan semuanya. Kemudian dia sadar, oh iya ya. Gara-gara kue dia sadar siapa Tuhan. Gitu ya. Tuhan adalah pribadi yang paling berhikmat. Tapi sayangnya, ya, kita tidak sadar, ya. Seringkali kita lebih milih, ini mah gak usah ngandelin Tuhan dulu, ini kan ecek-ecek aja, bisa lah, saya bisa. Ya. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 20 dikatakan begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya. Dan itu pun berlaku ketika kita bergaul dengan Tuhan. Waktu kita bergaul dengan Tuhan, kita akan menjadi bijak. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kebijaksanaan, penasihat ajaib. Ya. Tuhan adalah penasihat ajaib. Waktu kita bergaul dengan orang yang pintar, orang yang sangat pengetahuannya luas, kita juga ya kan memiliki pengetahuan itu. Ya, kita akan tahu, oh ternyata begini ya. Waktu saya bertemu dengan orang-orang yang sudah lebih senior, waktu saya bahas tentang sebuah pekerjaan dan kemudian dia menceritakan apa yang dia alami yang belum saya alami, dan saya sangat tertarik waktu saya dengar nanti kamu akan alami seperti ini, tapi kamu gak usah khawatir, nanti kamu buat ini. Dan waktu saya renungkan ya, kita tanpa sadar kita membatasi Tuhan. Padahal Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun untuk memberikan hikmatnya. Ya. Oleh sebab itu kalau saudara sedang mengalami pergumulan dan Anda butuh jawaban, Anda butuh nasihat, saudara bisa berdoa dan saudara bisa minta Tuhan pertemukan dengan orang yang benar, pertemukan dengan orang yang tepat yang Tuhan pakai untuk menasihati saya. Ya. Kalau Anda merasa kesulitan, Pak, saya berdoa saya tidak mendapatkan suara apa-apa. Yang ada perut bunyi kutuk. Ya. Saudara, waktu kita butuh nasihat dari Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai saudara seiman di tempat ini. Saudara bisa pakai orang yang Anda temui di mana. Tuhan bisa pakai quotes yang mungkin muncul di WhatsApp group yang orang kirimkan. Bapak Gembala sering kirim quotes ya setiap hari.
Tuhan bisa berbicara lewat itu selama kita mau buka hati untuk terima nasihat. Amin. Dan Dia adalah Tuhan yang kekal, ya, yang paling sepuh, pribadi yang paling senior, yang paling hikmatnya udah paling besar, paling luar biasa. Pertanyaannya, seberapa Anda cari Tuhan untuk minta hikmat itu? Seberapa saudara punya mindset, nanti dulu masalahnya belum berat, nanti deh Tuhan, pas berat-berat dulu baru cari Tuhan. Terlambat, saudara. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ya. Waktu Anda mau memutuskan sesuatu atau mau menentukan pilihan, segera cari Tuhan. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Ya. Pak, nanti Tuhan bilang, kamu dikasih hikmat, ngapain gak dipakai? Enggak, saudara. Tuhan adalah pribadi yang rendah hati. Dia pribadi yang setia. Semakin kita merendahkan diri, kita nggak punya apa-apa, saya nggak terlalu pintar-pintar amat Tuhan, saya biasa-biasa aja, saya butuh tuntunan Tuhan, kita akan menerima itu. Ya. Saya pribadi juga alami ketika mengambil keputusan yang fatal, keputusan yang sangat penting. Saya bisa langsung didesak, ayo segera Pak, segera ambil keputusan Pak, harus begini atau begini, sabar dulu. Ntar, saya butuh waktu. Ya, mulai minta hikmat Tuhan, apa ini? Ya, seperti apa ini Tuhan? Apa yang harus saya putuskan? Dan Tuhan kasih hikmat. Bagaimana kalau kamu tanya dulu sekali lagi? Waktu ditanya sekali lagi ternyata ada masalah yang mau diceritakan. Akhirnya komplit. Oh, ini mirip kalau Bapak Ibu misalnya, Pak, saya ini lagi kurang sehat Pak. Misalnya saya dokter kan. Oh, Ibu kenapa? Misalnya, kepala saya sakit cut-cut. Ya. Oke. Dok, saya butuh apa nih dok? Putuskan cepat, saya butuh obat apa? Ya, bentar, saya butuh waktu. Ibu semalam makan apa? Oh iya, saya belum cerita ya. Saya makan. Saya makan daging babi, saya makan sate kambing. Pantesan aja ibu cenut-cenut. Ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak jujur sama Tuhan sehingga kita tidak terima hikmat itu. Kita harus ceritakan semua ini. Kita jujur di hadapan Tuhan. Ada masalah seperti ini Tuhan. Tuhan belum tahu, Tuhan tahu keberadaan saudara. Tapi ketika kita bercerita, kita terbuka di hadapannya. Dari situlah terjadi relasi. Terjadi relasi yang akrab. Allah kita adalah Allah yang kekal. Saya berharap slide-nya tidak gangguan lagi. Ya, yang kedua, ya, dipandu oleh hikmat Tuhan adalah pilihan terbaik. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang kreatif. Tuhan adalah Allah yang kreatif. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 dikatakan begini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan apa? Bumi dari ujung ke ujung. Tuhan menciptakan diri dengan tangannya, menciptakan sendiri, ya. Jadi ketika seorang seniman, kalau seorang seniman itu membuat sebuah karya seni, ya, karya seninya kemudian dipajang, karya seninya kemudian dilihat oleh semua orang, dan waktu kita kagum dengan karya seninya itu, apa yang terlintas di benak kita? Ini lukis luar biasa ya, lukis ini keren sekali ya. Pemandangan satu dinding begitu misalnya. Saya sering nonton seniman yang kalau waktu mau lukis itu dia siram, nggak jelas saudara, siram sini, pakai apa kuas dihamur di gini ini apa, anak SD juga bisa kali ya. Wah, tahu-tahu dibalik, jadi gambarnya kan sih. Ya. Saudara, Tuhan kita adalah Allah yang kreatif, ya, karena Dia adalah kreator, sang pencipta alam semesta, pencipta bumi ini, ya. Dia menciptakan segala yang ada yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita nikmati. Tuhan menciptakan semua ini, semua yang Anda lihat,
Salah satu contoh serangga, ya, serangga itu termasuk apa? Kumbang, ya kan, kupu-kupu, ya kan, nyamuk, ya. Jangan dibilang harimau nanti, bukan serangga, saudara. Ya. Tuhan itu Allah yang kreatif. Satu spesies saja, spesies serangga itu terdapat kurang lebih 30 juta jenis. Dan itu masih dieksplor, masih ada yang mungkin belum ditemukan. Baru satu spesies serangga itu ada sekitar 30 juta. Ini menurut lembaga penelitian Smithsonian di Amerika. Baru serangga sudah 30 juta jenis. Dan satu dan lainnya tidak sama. Ya, satu dan lainnya sangat berbeda. Kupu-kupu dengan keindahannya tidak ada yang sama persis. Kupu-kupu satu dan lainnya coraknya berbeda, saudara. Ya, apalagi ikan. Saya lihat lagi suka pelihara ikan. Kalau lihat ikan itu kok cantik ya ikan ini. Tuhan kok luar biasa ya bikin ekornya bisa kayak gaun gitu ya. Bisa kayak kain gitu. Apalagi ikan berapa jenis lagi, saudara. Dan itulah kreatifnya Tuhan. Ya. Tuhan kreatif dan terbukti dari ciptaannya. Saya mau ambil contoh satu ciptaan Tuhan yang paling unik. Namanya apa? Namanya apa? Semut, ya. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Salomo yang sangat berhikmat aja suruh belajar dari semut, saudara. Di dalam Amsal dikatakan gini, hei pemalas, ya, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktunya. Ya. Semut ini hewan yang besar. Tapi semut ini punya kekompakan yang luar biasa. Saya mau putar video, mudah-mudahan bisa putar ya. Ya, ada yang bisa bantu buat putar videonya di flashdisk. Tadi nggak bisa putar ya? Oke. Ya, saya mau putar sebuah video. Izin Pak, mungkin bisa ambil flashdisk dulu. Kita bantu sebentar. Ini penting sekali. Saya mau ajarkan sesuatu dari video ini. Mudah-mudahan kalian tidak rusak, ya. Ini penting sekali. Saya mau putar sebuah video yang menunjukkan seperti apa kreativitas Tuhan atas serangga satu ini, ya. Jadi, saudara lihat kalau semut itu waktu ada makanan di bawah lantai, biasanya yang dapat itu satu dulu. Semut itu patroli, ya. Patroli ketemu makanan, dia ngapain? Dia angkat? Enggak, saudara. Dia balik lagi. Kasih tahu temannya. Dia kasih tahu lagi. Makanya si Salomo ini suruh kita belajar sama semut. Saya belajar sama semut, saudara. Saya lihatin, ya. Apa sih yang Tuhan mau saya belajar dari semut ini? Saya lihatin. Ada kue Natal kan? Taruh. Dia balik lagi. Kasih tahu teman-temannya. Ada makanan. Ayo, datang 2, 3. Balik lagi, saudara. Ternyata makanannya besar. Jadi butuh lebih banyak semut. Dia balik lagi. Sampai mereka tarik dan bisa bergerak. Mereka angkut, saudara. Angkut. Saya lihatin. Makin banyak yang bantu lagi. Datang. Tambah cepat ngangkutnya. Dan saya lihat nggak ada tuh yang berdiri di luar. Semua ngangkat ya. Nggak ada yang berdiri. Ayo, sana, terus. Gak ada komando, saudara. Ya, mungkin
Bro Mayus bisa lihat di slide. Apakah bisa diputar? Saya berharap bisa ya. Slide nomor 7. Ada videonya? Nah, ya, kalau diputar, ini adalah sebuah eksperimen seseorang yang membuat bisa diklik dulu, ulang lagi. Ya, jadi ini adalah eksperimen di mana mereka membuat sebuah penelitian apakah semut itu bisa memecahkan masalah, bisa memecahkan sebuah tantangan. Ya, jadi ada gula permen yang dibentuk dengan bentuk tertentu supaya susah dilewati. Kita lihat, ya. Dan ini semut ini videonya diputar dengan kecepatan yang dipercepat sekian ratus kali supaya cepat. Kalau enggak kita nonton mungkin sampai sore nggak selesai. Oke, silakan. Ya. Nah, ini semut ini lagi ngangkut permen bentuk I, bentuk T. Wah, dia bingung ya. Kok nggak bisa lewat? Ya, wah, gimana nih? Ulang, balik. Dan luar biasa saudara. Luar biasa semut ini ya. Dibalik lagi. Wah, bisa lewat. Wah, belum bisa lagi. Wah, kiri, kanan. Coba naik. Ya, saya. Bayangkan gregetan saudara lihat semut ya. Wah, mentok. Wih, ternyata bisa lagi, saudara. Lihat. Semut sedemikian kreatifnya Tuhan kita menciptakan semut. Saudara, kalau semut aja nggak menyerah dengan tantangan, kita bagaimana, saudara? Kita yang demikian mulia, yang demikian luar biasa, diberi hikmat dengan tantangan yang kita hadapi, kemudian kita menyerah. Lihatlah sama semut, saudara. Mereka tidak pernah menyerah. Apa tantangan hidupnya? Anda belum maksimal mungkin untuk menghadapi tantangan itu. Ya, minta hikmat Tuhan. Tuhan, sebut aja bisa, saya juga bisa dong, gitu ya. Amin, saudara. Amin. Apapun masalahmu, minta hikmat Tuhan. Tuhan, sebut aja bisa, gitu ya. Saya yang adalah segambar dan serupa Engkau, Tuhan. Ya, saya pasti bisa. Kita punya mindset yang seperti itu. Level up, ya, level up. Belajar dari semut. Saya juga belajar, saudara. Saya punya tantangan dan saya malu sama semut, saudara. Saya mau mendapat hikmat Tuhan untuk bisa mengalahkan tantangan yang saya hadapi. Saudara, ya, Tuhan luar biasa kreatif. Amin. Diciptakan satu spesies aja detail begini, saudara. Bayangkan 30 juta, saudara. 30 juta spesies dengan tabiatnya masing-masing, saudara. Diciptakan satu demi satu. Luar biasa, saudara, renungkan betapa Tuhan itu luar biasa kreatif, luar biasa hebatnya gitu. Semut itu kecil sekali loh, saudara. Ada yang lebih kecil dari semut, namanya saudara putih. Ya, Anda mungkin pernah lihat apa namanya sosmed ya. Kalau Anda sekarang mengalami situasi yang berat, Anda sedang berjuang tapi Anda mengalami situasi yang berat, ingatlah ada sel darah putih dalam tubuhmu yang terus-menerus berjuang tanpa lelah. Ya. Artinya apa? Kita tidak boleh menyerah, saudara. Amin. Jangan menyerah, saudara. Kita masih punya Tuhan yang hebat. Jangan sekali-sekali menyerah. Kita punya Tuhan yang bisa kasih hikmat. Kita punya Tuhan yang bisa kasih jalan keluar. Ya, asal kita mau merendahkan diri. Kita mau datang sama Dia. Tuhan, saya terbatas. Saya butuh hikmat-Mu. Masakan Dia tidak berikan, saudara? Dia pasti akan berikan. Amin. Ya. Di poin yang ketiga, kita dipandu oleh hikmatnya adalah pilihan terbaik, sebab Dia adalah Allah yang tidak mengalami kemerosotan. Dia adalah Allah yang tidak berubah. Ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Ya. Memang Tuhan dahulu, sekarang dan selamanya tetap Tuhan yang sama. Banyak orang berkata, mujizat Tuhan udah nggak terjadi, itu dulu mujizat Tuhan udah nggak relevan. Siapa bilang, saudara? Dia Tuhan yang tetap sama. Tuhan yang sama dulu, sekarang dan seterusnya Tuhan yang sama, gitu ya. Apa buktinya? Di ayat yang ke-28 dikatakan, Tuhan ialah Allah yang
Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak apa? Menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Kuasanya stabil, bertahan atau tidak berubah, tidak menurun. Tuhan tidak bertambah tua dan kayak manusia semakin tidak kuat, banyak hal yang lupa. Tuhan tidak pikun, saudara. Kemudian dia lupa janjinya. No, saudara. Dia tidak pikun dan dia lupa bahwa dia sudah menyiapkan rencana buat saudara. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang masih luar biasa sampai hari ini. Dan kalau kita bicara Tuhan tidak merosot, Tuhan tidak mengalami perubahan. Ya, dulu era tahun 90-an saya masih SD ya. Saya masih SD lah. Ya. Kita itu punya buku, namanya buku vintage. Isinya itu macam-macam, di dalam itu pengetahuannya banyak. Jadi kalau kita punya buku itu, harapannya kita baca buku itu kita jadi pintar. Ya kan? Ada 2 seri, bahkan ada buku yang junior sama yang senior. Ya. Dulu kalau punya buku itu berasa kita yang pintar. Padahal cuma pegang aja, nggak baca sih, berasa pintar cuma. Ya. Waktu kita punya buku pintar, baru pegang itu berasa pintar sih. Padahal belum baca isinya. Tapi saudara perhatikan sekarang, apakah buku ini masih relevan? Buku ini masih ada yang cari gitu. Saya mau pintar Pak, saya mau cari buku pintar. Buku ini udah kalah, informasi yang ditampilkan udah kalah sama Om Google. Om Google juga sudah kalah sekarang, saudara, sama AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah zaman dimana era komputer bisa berpikir sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang kadang sebenarnya mengerikan, saudara, karena dia bisa mengambil keputusan sendiri. Artificial Intelligence ini, dia bisa dimanipulasi sesuai kehendak kita. Dan dengan era Artificial Intelligence, Anda mungkin tahu WhatsApp Anda mungkin ada yang punya AI di WhatsApp-nya. Namanya apa? Meta ya. Itu kalau Anda bingung, saya juga kadang pakai. Ya. Pak Agung, kalau beton tipe sekian itu maksudnya apa? Saya juga nggak tahu. Saya cari di situ ya. Apa yang dimaksud dengan beton K300 misalnya? Itu K300, saya jelasin. Saya copy paste. Ini Pak. Oh, bapaknya kira Pak tahu ya. Padahal enggak, saya dari AI juga gitu ya. Dan itulah akhir-akhir ini ya, kita diperhadapkan dengan zaman di mana semua serba tersedia, informasi tersedia, ya. Apa yang kita mau tuh kita tinggal klik. Masalahnya, ya, seperti saya bilang tadi, apakah dengan membawa gadget kita langsung pintar? Megang doang? Ya. Apakah dengan megang Alkitab kita langsung tahu kehendak Tuhan? Harus apa? Harus kita baca, renungkan dan lakukan. Ya. Tidak serta-merta yang kita punya atau yang kita miliki atau yang kita pegang itu merepresentasikan itu. Ya. Saya bisa pegang tablet yang sedemikian canggih, tapi kalau cuma buat main game nggak ada gunanya semua. Ya. Tapi kalau saya buat sesuatu yang lebih bermanfaat, baru apa yang sesuatu yang baik itu bisa terjadi. Jadi kalau kita bicara tentang dipimpin oleh hikmat Tuhan, kita kembali ke ayat Yesaya tadi, ya. Kita kembali ke Yesaya pasal 40 ayat 28 tadi. Dikatakan begini, yang menarik di ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tidak dibilang begini, ya. Tuhan tidak bilang mereka seumpama raja wali yang terbang di cuaca yang baik, cuaca yang cerah.
Mereka seperti Raja Wali yang terbang menikmati pemandangan, saudara. Seperti Raja Wali yang terbang di rumput-rumput, gitu. Enggak, saudara. Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Tuhan tidak pernah janjikan keadaan, saudara. Dia tidak pernah menjanjikan keadaan, tapi dia menjanjikan kekuatan untuk menghadapi keadaan, saudara. Atau Tuhan berkata, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Wah, ini berlari di tempat apa ya? Nah, saudara, berlari menghadapi rintangan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menjanjikan keadaan. Tuhan firman kan, kita akan seperti orang muda yang berlari tanpa menjadi lesu. Kok saya sekarang mulai? Ya. Berarti ada yang salah. Ada yang salah dengan relasi sama Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan keadaan, tapi dia menjanjikan kekuatan untuk menghadapi keadaan, saudara. Amin. Apapun keadaan kita, itu adalah porsi kita untuk kita hadapi bersama Tuhan. Amin. Dan satu hal, ya, saya mau ingatkan bahwa bagi penutup ada 2 ayat yang menumbuhkan. Yang pertama di Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengering. Mengenal Tuhan harus berusaha sungguh-sungguh. Nah, inilah level up. Kalau sebelumnya Anda belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sekarang kesempatan kita berusaha sungguh-sungguh. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan. Tuhan, kenapa waktu itu Tuhan berbicara begini? Firman Tuhan seperti ini. Saudara punya rasa penasaran, ya, terhadap cerita atau terhadap firman Tuhan, terhadap kisah-kisah di dalam Alkitab, ya. Kita memiliki rasa penasaran untuk bisa menemukan jawaban. Itu adalah berusaha mengenal dengan sungguh-sungguh. Anda saja bisa penasaran kalau nonton Korea season 1. Lu penasaran. Lu next gitu kan. Aduh, penasaran lagi next. Ya. Firman Tuhan juga harus demikian. Kita punya rasa penasaran. Waktu kita baca ayat ini kan ada korelasinya di ayat ini. Kita buka lagi. Kita bandingkan, buka lagi. Kita renungkan sambil makan, ya, sambil beraktivitas. Saya percaya Tuhan akan singkatkan. Ini loh maksudnya. Wah, puji Tuhan. Saya percaya tidak sedikit kita yang menemukan solusi atas masalah kita ketika kita renungkan firman Tuhan. Ya, saya alami. Waktu ada masalah, ya, saya mencoba menenangkan diri, ya, diskusi dengan orang-orang yang saya tahu bahwa mereka sudah pernah alami. Tapi saya tidak mengandalkan pengalaman mereka. Saya hanya melihat bagaimana cara mereka menghadapi. Dan waktu saya renungkan, Tuhan kasih clue, kasih petunjuk, ya. Dan puji Tuhan, dengan hal-hal yang Tuhan singkapkan, keputusan-keputusan saya membawakan sesuatu yang tidak menyesal. Membuat sesuatu yang saya putuskan saya tidak menyesali. Tidak membawa penyesalan di kemudian hari. Banyak sekali, saudara. Dan ayat yang terakhir di Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan sukai, saudara? Kita mengenal Dia. Saudara, Tuhan sedemikian baiknya membuka diri. Kemohon, semua yang mau datang padaku, yang letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan. Masalahnya kita mau datang sama Tuhan atau tidak? Masalahnya kita mau minta hikmat Tuhan atau tidak? Masalahnya bukan sama Tuhan, tapi masalahnya sama kita, saudara. Ayo level up tahun ini, minggu-minggu ini, dengan keadaan yang sedemikian boleh terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan.
apapun keadaannya, whatever, yang penting ada Tuhan. Yang penting ada penyertaan Tuhan. Kita akan seperti Raja Wali. Amin. Ya. Raja Wali itu bukan burung sembarangan yang cuma terbang dari sini ke sana pohon, sana lagi, tidak. Dia terbang melintasi suatu wilayah yang luas. Artinya apa? Tuhan tidak mengendaki kita di level burung merpati. Burung merpati atau burung apa yang cuma burung gereja gitu ya. Burung gereja tapi mainnya di masjid. Bercanda. Tuhan mengendaki kita seperti Raja Wali. Ya. Terbangnya tinggi. Semakin tinggi, level up. Makanya kita pakai tagline kita ini level up seperti Raja Wali. Amin. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dengan kemuliaannya, ya kan? Mari saudara Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang membuka diri sedemikian luas untuk kita kenal, saudara. Kenali dia, cari wajahnya, saudara. Punya relasi yang erat. Kita punya tools ya untuk menolong dalam berrelasi dengan Tuhan. Ibadah harian sudah demikian mudah diakses, sudah demikian nyaman sekali untuk dibaca. Ayo, gunakan itu, saudara. Punya rasa penasaran bahwa saya ingin cari Tuhan dan saya ingin lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Amin. Ayo, come on. Ya, kita level up sama-sama. Jangan ada yang ketinggalan. Amin. Kita level up sama-sama. Jangan ada yang ketinggalan. Jangan ada yang telah ikut. Ayo, level up sama-sama. Dan kita akan saksikan kebaikan Tuhan. Kita akan alami dan kita akan saksikan. Benar Pak, saya alami. Haleluya. Saya rindu seperti itu, saudara. Saya rindu udah ada kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu saudara mengalami level up. Saya dulunya nggak bisa ini, sekarang saya sudah bisa. Saya dulunya cepat tersinggung, sekarang saya sudah bisa, Pak. Itu level up, saudara. Amin. Dan di akhir firman Tuhan ini, saya mengundang Bapak Ibu saudara, kita boleh menemukan sejenak. Ya. Bapak Ibu saudara boleh berdiri, boleh tetap duduk, cari posisi yang nyaman. Kita menemukan sejenak. Saya mengundang lain selek. Kita menemukan sejenak. Ya. Waktu doa malam, hambanya Bu Septi sudah mengingatkan kita. Tahun ini kita tidak bicara lagi apa yang saya dapat dari Tuhan, apa yang Tuhan mau kasih buat saya, tapi apa yang bisa saya beri buat Tuhan, apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Karena berkat Tuhan itu sudah tersedia. Tapi sekarang apa yang bisa kita berikan buat Tuhan, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Mari kita ubah pola kita dari yang begini menjadi begini. Apa yang kita mau berikan buat Tuhan? Hidup saya, ya, pujian saya, apa yang bisa kita berikan buat Tuhan? Seringkali kita seperti orang belakangan ini, ya, kita perlakukan Tuhan seperti kata-kata yang bilang demikian, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Seringkali kita perlakukan Tuhan seperti itu. Seringkali kita dengan keterbatasan kita lakukan sesuatu yang tidak Tuhan sukai, dan kita berpikir lebih baik minta maaf daripada minta izin. Mari kita renungkan, saudara. Mari kita ubah pola itu. Kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu bagaimana Tuhan baik buat kita, bagaimana Ia begitu mengasihi kita. Mari kita upgrade hidup kita. Apa yang bisa Engkau kasih? Mari kita tunduk kepala sejenak, saudara. Kita nyanyikan dengan lembut. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam
Kami rindu hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami mengalami peningkatan. Kami rindu Engkau bekerja lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Dengan keterbatasan yang kami miliki, dengan keberadaan hidup kami ini Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami terbatas, kami perlu kekurangan Tuhan. Tapi disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ampuni kami Tuhan kalau kami berpikir dan kami seringkali tidak taat. Kami seringkali memilih untuk memuaskan daging kami ketimbang kami memuaskan Engkau, ketimbang kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Seringkali kami tahu sesuatu yang salah, tapi kami mau tetap lakukan, dan kami berpikir untuk nanti kami akan minta ampun. Kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami kalau kami punya pemikiran yang seperti itu. Biarlah kami semakin dewasa, kami bisa memilih ketika ada sesuatu yang tidak sesuai kehendak, kami bisa memilih untuk tidak lakukan Tuhan. Karena kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Kami mau hidup kami bisa memberikan sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, di tahun ini, di awal tahun ini, menghadapi sekian ratus hari ke depan, kami mau awali bersama Tuhan. Kami mau dipimpin oleh hikmat Tuhan. Karena kami tahu hikmat-Mu yang terbaik. Karena kami tahu pertolongan-Mu yang terbaik. Tanpa hikmat-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tanpa hikmat-Mu kami terbatas. Kami akan salah melangkah. Kami akan sia-sia Tuhan. Dengan hikmat-Mu kami percaya, jika Engkau memandu kami dengan hikmat-Mu, kami akan melihat tanda heran satu pada tanda heran yang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami sudah diingatkan, kami sudah diteguhkan, dan kami mau lakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang kekal, Engkau Tuhan yang kreatif, Engkau Tuhan yang tidak pernah merosot. Dan satu-satunya Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan di tempat ini. Engkau adalah Tuhan yang kekal, selama-lamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya percaya kebenaran firman Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melangkah menjadi level up. Hanya bersama Tuhan, hanya bersama Tuhan, tidak yang lain. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan melihat pengumuman seminggu ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu, untuk kebenaran-Mu Tuhan, yang telah Kau nyatakan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami tetap mengandalkan Engkau, Allah yang kekal, Allah yang kreatif, Allah yang tidak pernah merosot dalam segala
Dan di saat itu Tuhan, kami akan mengalami kehidupan yang semakin meningkat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Pimpin setiap kami dengan terang firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kekuatan kuasa Tuhan yang akan terus memegang tangan kami, memimpin langkah hidup kami, berjalan mengerti apa yang Kau mau di dalam hidup kami untuk kami lakukan Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan Yesus kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak hanya mendengar cerita dari orang tentang kedahsyatan kuasa-Mu Tuhan, kedahsyatan kasih-Mu Tuhan, tetapi kami mengerti firman-Mu, kami menghidupkannya, dan kami mengalami kebaikan dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, banyak orang melihat kuasa-Mu terjadi di dalam kehidupan kami, dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, lewat kuasa dan kasih-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, banyak orang mengenali Yesus dengan kebaikannya, dengan kuasanya, dengan kasih yang tidak terbatas. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat-Mu Tuhan Yesus. Pakai dia lebih dahsyat lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Singkapkan segala sesuatu yang tersembunyi Tuhan, agar kebenaran-Mu senantiasa dinyatakan dan dinyatakan, sehingga orang tahu bahwa hanya Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati istri dan anak-anaknya, berkati rumah tangganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kuduskan bagimu Tuhan Yesus. Berkati semuanya ya Tuhan, agar lewat apa yang kami berikan kepadamu Tuhan Yesus, dapat kami pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dengan hati yang bersukacita kami siap memberikan kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati. Amin. Semua gagalku
Amin. Tuhan yang dahsyat. Bapak dan Saudara, ya, kita akan mengakhiri ibadah.